Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang dengan rasa syukur dan sukacita. Karena Engkau telah memberikan kepada kami kidung baru, oleh karena pengampunan yang Engkau beri kepada kami. Dan sebagai orang yang sudah diampuni, kami mau menyatakan syukur kami dengan kesediaan diri kami untuk dididik dan diajar oleh Roh-Mu, agar hidup kami berpadanan dengan kehendak-Mu sendiri. Mari, ya Kristus, tolonglah kami. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 58 ayat 1-9. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju, dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudarimu sendiri. Pada waktu itulah, terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, berbahagialah
Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Orang fasik akan iri melihatnya, geram lihat nasib orang yang benar. Orang fasik mengalami kehancuran, kematian jadi akhir hasratnya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titahnya. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 2 ayat 1-12. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitahuanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun, demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada minggu ini diambil menurut Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayat 20. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 20. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan
Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita ada yang pernah mendengar kisah tentang seekor anak burung Raja Wali yang entah bagaimana ketika dia masih berupa telur, dari sarangnya itu jatuh. Dan lalu telur ini dipelihara oleh induk ayam yang juga sedang mengerami telur miliknya. Ketika telur itu menetas, telur ayam dengan telur Raja Wali menetas bersamaan, anak-anak ini dipelihara oleh induk ayam itu. Bersama-sama pergi mencari cacing, makan cacing, menggaruk-garuk tanah, lalu pergi lagi berkotek-kotek, mencari cacing lagi. Pada satu hari, mereka semua menjadi takjub ketika tidak sengaja mereka menengadah ke langit. Dan di atas langit itu dengan anggunnya seekor burung Raja Wali terbang. Lalu anak burung Raja Wali ini berkata, andai saya bisa terbang seperti dia, wah pasti menyenangkan sekali. Lalu kata saudara-saudaranya yang lain, tahu dirilah, kamu itu ayam, tidak akan pernah bisa terbang setinggi dan seanggun Raja Wali. Maka dia yang sebetulnya adalah Raja Wali melupakan mimpinya untuk terbang. Dia kembali bersama saudara-saudaranya pergi mengorek-ngorek tanah mencari cacing. Saudara, apa kaitannya dengan khotbah kita yang bertema hidup yang berdampak? Orang tidak akan bisa berdampak dengan optimal. Orang tidak akan bisa memberi pengaruh baik yang maksimal kalau dia tidak mengenal dirinya sendiri. Dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat 1 sampai 12 yang kita baca tadi,
Saudara, kita menemukan sebuah data di sana bagaimana jemaat di Korintus berhadapan dengan pandangan orang-orang Romawi tentang terkutuknya salib, hinanya salib. Mereka harus berhadapan terus-menerus dengan nilai yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang terkutuk, orang yang hina. Jika dilihat dari cara mati dia di kayu salib. Karena itu bisa kita bayangkan ya, kalau setiap hari orang mendengar gurumu, Tuhanmu itu terkutuk, gurumu, Tuhanmu itu hina, paling hina di antara semua. Saudara bisa dibayangkan bagaimana identitas diri yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Bisa jadi jemaat di Korintus akhirnya menjadi anak Raja Wali yang lalu lunglai, lalu menundukkan dirinya, tidak berani mengembangkan sayapnya, belajar mengepak sayapnya, terbang melesat tinggi. Sebab dalam pikir mereka, kami ini pengikut dari orang yang hina. Kami ini pengikut dari orang yang terkutuk. Betapa salib itu adalah kebodohan. Dan kami ini betul orang bodoh. Umat yang dikasih oleh Tuhan, anak Raja Wali itu tidak berani untuk terbang. Karena dia melihat, saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa, saya memang bukan siapa-siapa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga menanggung banyak stigma, label ya, yang keliru tentang diri kita. Kita berhadapan dengan masyarakat yang konsumtif, yang narsistik. Dari kita bangun pagi saja, kita sudah dikepung lewat gadget, lewat layar televisi, lewat baliho, billboard yang ada di sepanjang jalan ketika kita mau pergi menuju tempat kita bekerja. Yang selalu mengatakan kamu kurang putih, karena itu pakailah krim pemutih. Kamu kurang langsing, karena itu pakailah obat pelangsing. Kamu kurang rajin, karena itu belajarlah untuk. Saudara, di tengah-tengah masyarakat yang narsistik, kita selalu mendengar kata kurang. Bahkan yang menyedihkan, bukan saja masyarakat yang ikut melabel kita. Kadang-kadang keluarga atau malangnya, diri kita sendiri pun ikut-ikutan memberi label yang tidak baik terhadap diri kita. Ada sebuah sindrom yang disebut sebagai sindrom hipermetropi. Sindrom hipermetropi itu adalah sebuah sindrom yang sama seperti saya sebetulnya sekarang nih. Saya tidak bisa membaca kalau saya tidak menggunakan kacamata plus ini ya. Huruf-huruf ini tidak akan berbunyi buat saya kalau saya tidak menggunakan kacamata ini. Artinya apa? Artinya orang yang terkena sindrom hipermetropi ini adalah orang yang dia mampu melihat objek yang jauh itu dengan jelas, nampak baik, nampak cerlang, nampak indah gitu ya. Tapi begitu melihat objek yang dekat, blur, buram, enggak kelihatan. Apa yang baik itu buruk. Apa yang baik, apa yang dekat itu tidak nampak baiknya. Apa yang dekat itu melulu tidak menyenangkan, sangat mengganggu. Saudara, hari ini saya dan saudara-saudara mau diajak untuk mendengar
kalau masyarakat mengatakan kepada kita, kamu kurang ini, kamu kurang itu. Atau keluarga kita mengatakan, kamu kurang rajin sih. Kamu kurang usaha sih. Atau ketika diri kita sendiri juga melabel atau memperdengarkan terus-menerus kalimat-kalimat tertentu. Hari ini kita mau mendengar. Apa kata Tuhan tentang saya, tentang saudara-saudara? Apakah betul kita adalah orang-orang yang serba kurang? Bagaimana kita mau berdampak kalau kita kurang? Bagaimana kita mau memberi pengaruh baik kalau kita semata yang ada pada diri kita itu buruk? Tuhan Yesus hari ini mengingatkan kepada kita, siapa saudara-saudara? Siapa saya? Siapa kita di hadapan Dia? Katanya, kamu adalah garam dunia. Saudara-saudara lihat, ketika kita sendiri merasa bahwa kita tidak punya apa yang baik, tidak punya apa yang berharga, ketika orang lain juga memandang kita kecil, memandang kita tidak mampu memberikan sesuatu yang baik, Tuhan Yesus hari ini mengatakan kepada saudara-saudara dan juga saya, kamu berharga karena kamu adalah garam. Bukan cuma garam untuk semangkuk sayur, bukan cuma garam untuk sepanci sayur, tetapi kamu adalah garam dunia. Saudara, hari ini saya dan saudara-saudara mau diajak untuk mari kita arahkan telinga kita kepada sabda Kristus. Selama ini saya dan saudara-saudara mungkin seperti anak Raja Wali ini, yang percaya dan mempercayai saudara-saudara ayamnya itu ya. Kamu ayam, kamu gak akan bisa terbang. Kamu itu cuma makan cacing, gak bisa makan yang lain. Hidupmu itu di bawah, gak akan bisa di atas. Saya dan saudara-saudara hari ini, dengarlah. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, kamu adalah garam. Saya dan saudara-saudara ini adalah garam dunia yang punya kemampuan untuk mendatangkan apa yang baik. Bukan cuma rasa saja, tetapi bahkan mendatangkan apa yang baik dengan menghalau, dengan menghindarkan pembusukan. Saya dan saudara-saudara dalam identitas yang kita dengar kali ini, mari kita bisa loh hidup berdampak. Kita bisa loh hidup memberi pengaruh yang baik. Caranya ingat bahwa kita adalah garam. Sesuatu yang harusnya mendatangkan kebaikan. Mulai dari mulut kita. Berhentilah mengatakan kamu kurang, saya kurang. Mulailah dengan mengatakan saya diberkati Tuhan. Dan saya mempunyai berkat itu dalam hidup saya untuk saya bagi. Saya mempunyai kemampuan untuk bertutur kata dengan baik. Satu kata bisa menghidupkan
Karena itu, saudara-saudara, mari kita berusaha untuk berhenti juga melabel, memperkatakan orang lain dengan apa yang bertentangan dengan Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita semua berharga, bahkan berharga untuk dunia ini. Jadi jangan ada lagi di antara kita yang mengatakan, buat apa ya saya hidup di dunia? Gak ada gunanya saya hidup di dunia. Saya ini cuma sampah, saya ini cuma membebankan orang lain. Firman Tuhan Yesus hari ini mengatakan, kamu adalah garam. Kamu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyenangkan, yang kehadirannya ditunggu banyak orang. Mari kita berusaha untuk mengubah diri kita menjadi garam yang disenangi, yang dicari banyak orang. Tapi lebih dari itu bukan sekedar menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain, tetapi menjadi garam yang juga berusaha untuk menghentikan pembusukan. Berusahalah untuk menghentikan proses membusuknya hidup seseorang. Berusahalah untuk berjuang, menyegarkan hidup orang dengan kehadiran kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Kalau selama ini kita selalu merasa sebagai orang yang tidak nampak, tidak kelihatan, tidak eksis, Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kamu itu terang. Dan tidak mungkin terang itu tidak kelihatan. Kota yang ada di atas gunung sekalipun akan kelihatan. Tidak akan bisa tersembunyi. Kalau ada di antara kita yang tengah bergumul dengan perasaan-perasaan bahwa saya tidak mampu untuk menjadi sesuatu yang baik, tidak mampu mendatangkan sesuatu yang baik, saya tidak bisa menjadi terang. Saudara, lalu bagaimana caranya? Yesaya yang kita baca bersama-sama tadi, pasal 58 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, memberikan cara kepada kita, menuntun kita, cara yang sederhana sekalipun bisa menolong kita menjadi terang. Katanya dalam ayat yang ke-7. Pecah-pecahkanlah rotimu bagi orang yang lapar. Bawalah ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Saudara, ayat 7 pasal 58 kitab Yesaya ini mau mengatakan bahwa kebaikan itu sekecil apapun tetaplah sebuah kebaikan. Dan ketika kita melakukan kebaikan yang kita anggap kecil banget, kebaikan yang kecil itu pun sudah membuat terang kita bercahaya. Tidak ada kebaikan yang tidak berharga. Kebaikan, bahkan Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau memberi segelas air, kebaikanmu itu diperhatikan, kebaikanmu itu diperhitungkan. Saudara, hari ini saya dan saudara-saudara mau diingatkan bahwa sungguh kita ini adalah garam dan terang. Kita berharga di mata Tuhan. Kita juga berharga
dalam kehidupan di dunia ini. Karena itulah kenapa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Kenapa Tuhan menempatkan kita di gereja kita masing-masing. Kenapa Tuhan menempatkan kita di tengah bangsa kita ini. Karena saudara-saudara dan saya dapat memberi dampak baik. Kebaikan itu Tuhan sudah tanam dalam diri kita. Dan kemampuan untuk berbuat baik itu Tuhan tempatkan dalam diri kita. Karena itu penting sekali untuk kita mengingat identitas kita. Jangan mau dikaburkan identitas kita sebagai garam dan terang seperti anak Raja Wali yang kehilangan identitasnya itu. Percayalah, saudara-saudara dan saya baik di mata Tuhan. Saudara-saudara dan saya dapat melakukan sesuatu yang kita dapat lakukan. Kebaikan yang dapat kita lakukan. Hari ini kita juga mau diajak untuk belajar melihat, lebih percaya kepada firman Tuhan ketimbang penilaian-penilaian orang di sekitar kita. Tuhan menilai kita sungguh berharga, karena itu kita jangan menurunkan diri kita. Percayalah bahwa penilaian Allah tidak keliru terhadap kita. Penilaian Allah benar. Karena itu mari kita pertahankan garam dalam diri kita. Kita nyalakan terang lewat tangan, lewat perbuatan yang sederhana saja. Sama seperti John Wesley yang dikutip oleh Pendeta Yoce dalam Dian Penuntun hari ini. Wesley mengatakan, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Lakukanlah kebaikan yang sederhana sekalipun. Dengan caramu sendiri, dengan upayamu sendiri, di tempat kamu berada, di waktu kamu yang bisa lakukan, kepada orang-orang yang kamu bisa lakukan untuk tunjukkan kebaikanmu, sejauh dan sepanjang kamu bisa lakukan. Saudara, biarlah kiranya identitas kita sebagai garam dan terang dunia ini akan menolong kita untuk percaya bahwa kita sungguh dapat hidup berdampak. Amin.